Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainah Werunisa. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan materi tentang audit penilaian kinerja dan K3. Langsung saja saya serahkan kepada Sri Nur Anissa untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Pertama, pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan secara langsung rencana strategik organisasi. Meskipun evaluasi atas kinerja tim penting, seiring keberadaan tim-tim dalam suatu organisasi, fokus penilaian kinerja pada sebagian besar perusahaan tetap pada karyawan individual. Lepas dari penekanan tersebut, sistem penilaian yang efektif akan mengevaluasi prestasi dan menginisiasi rencana-rencana untuk pengembangan tujuan dan sasaran. Jadi, penilaian kinerja merupakan proses pengukuran penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personilnya, berdasarkan visi dan misi standar organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penggunaan penilaian kinerja. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Dalam menilai sumber daya manusia, perusahaan data harus tersedia untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki potensi untuk dipromosikan. Melalui penilaian kinerja bisa ditemukan bahwa terdapat kekurangan jumlah karyawan yang siap untuk memasuki manajemen. Yang kedua, perekrutan dan seleksi. Nilai-nilai hasil evaluasi kinerja bisa membantu dalam memprediksi kinerja para pelamar kerja. Sebagai contoh, bisa ditentukan bahwa para manajer perusahaan yang sukses bisa diidentifikasi melalui evaluasi kinerja serta penampilan perilaku-perilaku tertentu ketika menjalankan tugas-tugas pokok. Data-data tersebut kemudian bisa menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi respon-respon yang diberikan pelamar melalui wawancara keperilakuan. Di samping itu, dalam memvalidasi tes-tes seleksi, nilai-nilai karyawan bisa digunakan sebagai variabel terhadap mana skor-skor tes dibandingkan. Dalam hal ini, penentuan validitas tes seleksi akan bergantung pada ketepatan hasil penilaian. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Penilaian kinerja harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik seorang karyawan akan pelatihan dan pengembangan. Dengan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang secara negatif mempengaruhi kinerja, program pelatihan dan pengembangan dapat dikembangkan sehingga kemungkinan orang-orang untuk membangun kekuatan dan minimalkan kekurangan mereka. Suatu sistem penilaian tidak menjamin adanya para karyawan yang dilatih dan dikembangkan secara tepat. Namun penentuan kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan akan lebih tepat jika data penilaian tersedia. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir bisa dilihat dari sudut pandang individual atau organisasional. Dalam keduanya, data penilaian kinerja penting dalam menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan karyawan, serta dalam menentukan potensi seseorang. Para manajer bisa menggunakan informasi tersebut untuk memberikan konsultasi kepada para bawahan dan membantu mereka dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana karir mereka. Yang kelima, program kompensasi. Hasil-hasil penilaian kinerja memberikan sebuah dasar untuk keputusan-keputusan rasional yang berkenaan dengan penyesuaian bayaran. Sebagian besar manajer yakin bahwa harus memberikan imbalan atas kinerja pekerja yang luar biasa secara nyata dengan kenaikan bayaran. Memberi imbalan terhadap perilaku-perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi adalah jantung dari perencanaan strategik perusahaan. Untuk mendorong kinerja yang baik, perusahaan harus merancang dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang handal dan kemudian memberi imbalan yang layak bagi karyawan dan tim yang paling produktif. Hal ini penting karena menurut studi baru, ini 2 dari 3 perusahaan menggunakan penilaian kinerja untuk menentukan kenaikan bayaran dan hampir separuhnya menggunakan untuk menghitung bonus. Yang keenam, hubungan kekaryawanan internal. Data penilaian kinerja juga sering digunakan untuk membuat keputusan-keputusan di beberapa bidang hubungan kekaryawanan internal, mencakup promosi, demosi, pemberhentian, pemutusan hubungan kerja, dan transfer. Sebagai contoh, kinerja karyawan dalam suatu pekerjaan mungkin berguna dalam menentukan kemampuannya untuk menjalankan pekerjaan lainnya pada level yang sama, sebagaimana diperlukan dalam pertimbangan transfer.
Ketika level kinerja tidak dapat diterima, demosi atau bahkan pemberhentian mungkin tepat. Yang ketujuh, penilaian potensi karyawan. Sejumlah perusahaan mencoba menilai potensi karyawannya sembari menilai kinerja karyawannya. Meskipun perilaku masa lalu mungkin merupakan prediksi yang terbaik atas perilaku masa yang akan datang. Kinerja karyawan masa lalu dalam suatu pekerjaan tidak dapat dipakai sebagai indikator yang akurat mengenai kinerja masa yang akan datang pada level yang tinggi atau posisi yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Silviani. Nama saya Anggi Silviani akan menjelaskan tentang proses penilaian kinerja. Titik awal proses penilaian kinerja adalah mengidentifikasi sasaran kinerja. Sebuah sistem penilaian mungkin tidak dapat secara efektif memenuhi setiap tujuan yang diinginkan, sehingga manajemen harus memilih tujuan-tujuan yang spesifik yang diyakini paling penting dan secara realistis bisa dicapai. Slide selanjutnya yaitu menetapkan kriteria standar kinerja. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat, yaitu sifat-sifat karyawan seperti sikap, penampilan, dan inisiatif adalah dasar untuk beberapa evaluasi. Namun, banyak dari kualitas yang umum digunakan tersebut bersifat subjektif dan bisa jadi tidak berhubungan dengan pekerjaan atau sulit didefinisikan. 2. Perilaku, yaitu ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, organisasi bisa mengevaluasi perilaku atau kompetensi orang tersebut yang berhubungan dengan tugas. 3. Kompetensi, yaitu meliputi sekumpulan pengetahuan, keterampilan, sifat dan perilaku yang bersifat teknis, berkaitan dengan keterampilan antar pribadi atau orientasi bisnis. Tanggung jawab penilaian. 1. Atasan langsung. Maksudnya, atasan langsung seorang karyawan biasanya memiliki pilihan yang paling umum untuk menilai kinerja. Hal ini tetap dijalankan dan ada beberapa alasan untuk pendekatan ini, yaitu alasan biasanya berada pada posisi yang baik untuk mengawasi kinerja pekerjaan karyawan. Alasan lainnya adalah bahwa atasan memiliki tanggung jawab untuk mengelola unit tertentu. Yang kedua ada bawahan, yaitu budaya kita telah memandang evaluasi oleh bawahan secara negatif, namun pemikiran ini perlahan-lahan telah berubah. Beberapa perusahaan telah menyimpulkan bahwa evaluasi para manajer oleh para bawahan layak dan diperlukan perusahaan-perusahaan. Yang ketiga ada rekan kerja dan anggota tim. Kekuatan utama untuk menggunakan para rekan kerja untuk menilai kinerja adalah bahwa mereka bekerja secara dekat dengan karyawan yang telah dievaluasi dan mungkin memiliki perspektif yang tidak terdistorsi mengenai kerja tertentu, terutama dalam penugasan-penugasan. Yang keempat, penilaian diri sendiri. Jika para karyawan memahami tujuan-tujuan mereka dan kriteria yang digunakan untuk evaluasi, mereka ada pada posisi yang baik untuk menilai kinerja mereka sendiri. Yang kelima ada penilaian pelanggan. Perilaku pelanggan menentukan tingkat kesuksesan perusahaan. Dengan demikian, beberapa perusahaan meyakini pentingnya memperoleh masukan kinerja dari sumber penting tersebut. Organisasi ini menggunakan pendekatan ini karena pendekatan tersebut menunjukkan komitmen kepada pelanggan, memaksa para karyawan untuk bertanggung jawab dan mendorong perubahan. Yang keenam, periode penilaian, yaitu evaluasi kinerja formal biasanya dipersiapkan dalam interval yang spesifik. Meskipun tidak ada unsur magis mengenai periode peninjauan penilaian formal, pada sebagian besar perusahaan penilaian tersebut dilaksanakan tahunan ataupun setengah tahunan. Selanjutnya ada metode-metode penilaian kinerja. Yang pertama, ada metode penilaian umpan balik 360 derajat. Adalah metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi diri dari banyak
level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Yang kedua, metode skala penilaian. Metode skala penilaian adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Menggunakan pendekatan ini, para evaluator mencatat penilaian mereka mengenai kinerja pada sebuah skala. Yang ketiga, ada metode insiden kritis, adalah metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Yang keempat, ada metode esai, adalah metode penilaian kinerja di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawannya. Metode ini cenderung berfokus pada perilaku ekstrim dalam pekerjaan karyawan dan bukan kinerja rutin harian. Yang kelima, ada metode standar kerja, adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan dan tingkat output yang telah diharapkan. Standar-standar mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata yang bekerja dengan kecepatan normal. Yang keenam, ada metode peringkat, adalah metode penilaian kinerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Yang ketujuh, ada metode distribusi dipaksakan, adalah metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok. Yang kedelapan, ada metode skala penilaian berjangkar ke perilakuan, adalah metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Selanjutnya, ada masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama, ada ketidaknyamanan penilai. Yang kedua, ada ketiadaan objektivitas. Yang ketiga, ada halo atau horn error. Yang keempat, ada sikap lunak atau sikap keras. Yang kelima, ada central tendency error. Yang keenam, ada bias perilaku terakhir. Yang ketujuh, ada bias pribadi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapitri Indriani. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat di lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Kesehatan dan keselamatan kerja juga merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek perusahaan. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain juga yang memungkinkan terpengaruh oleh kondisi lingkungan kerja. Pengertian K3 secara filosofi, K3 merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil kerja dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian K3 secara keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 juga mempunyai tujuannya, yaitu ada 3. Yang pertama, melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja dari setiap tenaga kerjanya. Maksud dari sini, perusahaan itu harus menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerjanya baik secara fisik,
sosial, dan psikologis, di mana setiap pegawainya itu agar merasa aman dan terlindungi setiap dalam pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi kerja. K3 itu tidak hanya untuk perlindungan terhadap tenaga kerjanya, tapi melainkan juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset perusahaan, dan sumber produksi, sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga ada mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Ada beberapa contoh penyakit akibat kerja, yang itu yang pertama ada silikosis, di mana penyakit ini itu terpapar karena adanya paparan debu silika. Yang kedua yaitu ada asbestosis, di mana penyakit ini terjadi karena adanya paparan debu asbes. Yang ketiga itu ada low back pain, di mana ketika pengangkutan perusahaan itu masih menggunakan manual, jadi pengangkutannya secara manual. Ada beberapa upaya untuk pencegahan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang pertama itu perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Perusahaan juga harus melakukan pemeriksaan secara khusus. Yang ketiga adanya pelayanan kesehatan bagi setiap tenaga kerja. Yang keempat, perusahaan itu harus melakukan atau menyediakan sarana dan prasarana serta perbaikan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan ergonomis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aina. Baik, selanjutnya yaitu ada undang-undang yang mengatur K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaiknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta memenuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu komponen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, sebab-sebab kecelakaan. Kecelakaan terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Yang kedua yaitu faktor kecelakaan. Studi kasus menunjukkan hanya proporsi yang kecil dan pekerja sebuah industri terdapat kecelakaan yang cukup banyak. Pekerja pada industri mengatakan itu sebagai kecenderungan kecelakaan. Untuk mengukur kecenderungan kecelakaan harus menggunakan data dari situasi yang menunjukkan tingkat risiko yang ekuivalen. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kinerja setiap petugas kesehatan dan non-kesehatan merupakan resultan dari 3 komponen kesehatan kerja, yaitu kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ketiga komponen tersebut serasi, maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja yang optimal dan peningkatan produktivitas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.